Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Baiklah, ini kakak-kakaknya ini dari Stikes Yarsi Pontianak, di mana kami sekarang sedang mengambil profesi, jadi melanjutkan sekolah lagi. Jadi kita sekarang ada di fase komunitas. Jadi kita dituntut untuk memberikan pendidikan kesehatan untuk adik-adik yang pada fase remaja. Nah, pada kesempatan ini dari kelompok kami itu akan membahas tentang kesehatan reproduksi pada usia remaja. Gimana sih kita bisa menjadi remaja yang gaul dan unggul? Nah, ini kita lihat di sini. Yang pertama, kita harus tahu nih apa sih definisi dari remaja. Jadi, remaja itu adalah masa peralihan dari anak-anak ke dewasa. Nah, pada fase adik-adik yang sekarang ini bisa dibilang ini memasuki adalah fase remaja. Nah, ini nanti akan ditandai nih dengan perubahan baik fisik, emosi, dan psikis. Di dalam WHO di sini ada batas usia. Jadi usia remaja tuh berbeda-beda ya menurut WHO, menurut BKKBN. Jadi WHO itu membuat rentang di mana usia remaja itu 12 sampai 24 tahun. Kemudian BKKBN di sini membuat batasan usia remaja itu antara 10 sampai 21 tahun. Kemudian pada usia remaja ini diharapkan remaja-remaja yang sekarang ada di sini ini dapat menjaga kesehatan reproduksinya. Apa sih kesehatan reproduksi? Nah, kesehatan reproduksi ini adalah keadaan sehat secara fisik, kemudian mental, sosial, yang secara utuh tidak semata-mata terbebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Nah, pada masa remaja akan terjadi berbagai perubahan pada sistem organ reproduksi manusia. Nah, untuk itu pada saat perubahan ini, adik-adik harus tahu nih apa saja sih yang menjadi tanda-tanda perubahannya, kemudian bagaimana sih cara merawat diri pada fase remaja yang sekarang terjadi perubahan fisik secara signifikan. Kemudian nih ya. Nah, maka dari itu remaja perlu mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan reproduksi remaja yang tujuannya untuk apa? Untuk mencegah dan melindungi remaja dari perilaku seksual beresiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan reproduksi serta mempersiapkan remaja menjalani kehidupan reproduksi sehat dan bertanggung jawab. Nah, penting sekali untuk mendapatkan pendidikan serta pelayanan kesehatan reproduksi ini karena di masyarakat kita hal ini masih menjadi sesuatu yang tabu. Adik-adik pasti mau ngomong sama orang tuanya juga masih malu-malu kan? Padahal sebenarnya ini sangat penting. Dimana kalian nanti harus mengetahui kenapa sih itu tidak boleh, kenapa ini dibolehkan, kenapa ini harus begini dan kenapa harus begitu. Itu wajib kalian ketahui. Maka dari itu nanti tidak akan terjerumus pada hal-hal yang negatif seperti itu ya. Kepada hal-hal yang nanti akan membahayakan kesehatan adik-adik sendiri ya. Nah, pada masa remaja di sini ada yang disebut sebagai masa pubertas, di mana merupakan suatu periode masa pematangan organ reproduksi manusia. Pubertas di sini ditandai dengan adanya perubahan bentuk tubuh pada perempuan, terutama yang perempuan ya sangat nampak kan. Kalau laki-laki kan hanya suaranya yang berubah, tapi kalau kita sebagai perempuan itu sangat banyak perubahan yang akan kita lalui, dimana yang pertama membesarnya buah dada, kemudian perubahan bentuk panggul dan terjadinya menstruasi. Kemudian kalau pada remaja laki-laki ini tidak terlihat secara signifikan, mereka hanya berubah pada postur tubuhnya aja mungkin yang lebih besar, kemudian terjadi perubahan suara yang tadinya ngingit nanti jadi hohohoho kayak gitu. Lanjut. Nah, kita bisa lihat nih. Nah, perubahan apa sih yang nanti akan kita temukan pada fase remaja ini? Yang pertama, pada pria terdapat organ seks pada laki-laki atau testis yang terletak di dalam skrotum mengakibatkan adanya mimpi basah. Di dalam Islam juga udah diatur ya tentang mimpi basah ini. Kapan terjadi mimpi basah, apa saja yang harus dilakukan. Nah, indahnya agama kita, hal-hal yang seperti ini nih benar-benar diatur dan punya
apanya? Aturan-aturan yang harus dilakukan jika terjadi mimpi basah. Kemudian apa sih mimpi basah itu? Artinya seseorang bermimpi berkaitan hal-hal seksual sehingga dia dapat mengeluarkan sperma. Nah, di sekolah-sekolah Islam ini sangat ditekankan, bahkan anak saya yang usia 9 tahun mereka sudah membahas tentang mimpi basah. Mereka sudah menghafal doa untuk gimana caranya saat melakukan mandi wajib. Nah, kemudian nih pada wanita ada peningkatan berat uterus rahim yang ditandai dengan datangnya haid. Di sini udah pada datang haid semuanya? Sudah ya. Nah, di sini berarti ada apa nih? Berarti mengeluarkan darah dari vagina atau lendir. Dan jaringan sel yang hancur dari uterus secara berkala akan terjadi setiap bulan. Jadi kita menstruasi yang baik itu akan terjadi setiap bulan. Jadi siklusnya itu 28 hari. Ada yang sering telat enggak? Atau mensnya sakitnya luar biasa kayak gitu. Nah, kalau ada yang mensnya sakit perutnya tuh luar biasa, itu wajib nanti diperiksa ke dokter karena takutnya nanti ada penebalan dinding rahim yang tidak normal seperti itu ya. Kemudian tanda sekundernya apa sih? Tadi kan yang primer udah kita bahas nih, yang laki-laki mimpi basah, yang perempuan haid. Kemudian kalau tanda sekundernya pada pria ini tanda-tandanya ada rambut di kemaluan, kemudian ada rambut di ketiak, ada rambut di wajah, ada perubahan suara, dan ada perubahan bentuk otot. Namun biasanya pria ini lebih lama mengalami masa pubertas. Jadi teman-teman adik-adik yang cewek-cewek ini lebih cepat untuk mengalami masa pubertas. Kemudian pada wanita adanya rambut di kemaluan, adanya rambut di ketiak, dan membesarnya payudara. Sama apalagi yang paling sering dialami pada masuk usia pubertas tadi? Tumbuhnya apa di wajah? Jerawat. Nah, jadi hal-hal itu tadi adalah hal-hal yang wajar. Bahkan hal-hal ini harus kalian lalui. Kalau tidak mengalami hal-hal yang seperti yang saya sebutkan tadi di sini, berarti itu tidak normal. Jadi jangan takut nanti kalau payudara membesar, tumbuh bulu-bulu di kemaluan maupun di ketiak, enggak apa-apa. Itu kan bisa kita bersihkan. Ya. Kemudian, nah, apa sih tips untuk menjaga kesehatan organ reproduksi bagi wanita? Nah, yang pertama, pakaian dalam diganti minimal 2 kali sehari. Kita tidak mau kan ada sakit yang aneh-aneh di kelamin. Nah, maka dari itu kita harus mengganti pakaian dalam minimal 2 kali dalam sehari. Kemudian, hindari menggunakan pakaian dalam atau celana yang terlalu ketat. Nah, makanya di dalam Islam kita juga tidak boleh memakai pakaian yang ketat karena Allah tahu pakaian yang ketat itu bisa menyebabkan penyakit. Maka kita pakai pakaian yang longgar ya. Biasanya ada juga yang pakai gamis tapi pakai legging. Nah, legging itu kan ketat ya. Kalau bisa pakai celana dalam yang tidak terlalu ketat lah itu dipakai. Kemudian hindari ring dengan mengeringkan kemaluan dengan tisu atau handuk setelah BAK maupun BAB. Nah, balik lagi nih. Berarti harus apa? Harus tetap kering kan kemaluan kita. Nah, kalau posisinya lembab, nanti akan terjadilah penyakit-penyakit yang lain. Ya. Kemudian gantilah pembalut setiap 4 jam saat menstruasi. Bahkan kalau menstruasi hari pertama, pada saat deras-derasnya pasti kita akan menggantinya sejam 2 jam udah kita ganti, benar enggak? Nah, jangan sampai tembus kan, apalagi lagi sekolah, malu kan? Kok sampai tembus, apalagi kalau ada yang cowok-cowok lihat, ih si ceweknya tembus tuh, pasti bakal malu. Nah, itulah tips-tips untuk menjaga kesehatan reproduksi. Kemudian, nah apa sih yang menjadi tips di mana remaja bisa menjadi gaul dan unggul? Gaul itu tidak perlu kita jadi anak yang nakal, yang terkenal, misalnya terkenal sekota separis ini, tidak perlu. Biasanya gaul-gaul nakal ini lebih terkenal daripada gaul yang baik. Tapi tidak apa-apa,
Yang pertama di sini ada tipsnya nih untuk menjadi remaja yang gaul dan unggul, tapi dalam sisi positif. Yang pertama apa? Isilah waktu dengan hal yang bermanfaat dalam kebaikan. Apalagi posisinya di pesantren pasti banyak kegiatannya kan. Nah, salah satu tujuan orang tua, nah inilah dimana anaknya nanti kalau ada di dalam pesantren dapat mengisi waktu, nah dengan hal-hal yang bermanfaat dalam kebaikan. Daripada di luar nggak genah main sama teman-temannya lain, mainnya aneh-aneh lagi gitu kan. Nah, lebih baik kita mengisi dengan hal yang bermanfaat. Kemudian salurkan hobi ke arah yang positif. Nah, di sini siapa yang hobi membaca? Ada enggak? Ada enggak? Oh ada, Masya Allah. Nah, buku tuh adalah jendela dunia kata orang-orang dulu ya. Dengan membaca tuh berarti kita mempunyai literatur yang lebih luas, wawasan yang lebih luas. Jadi nanti ketika kita bertumbuh jadi anak SMA, anak kuliah, kita udah punya kosakata yang lebih banyak. Jadi kita mampu tampil di depan umum. Kemudian ada yang hobi lain enggak? Yang hobi shopping ada enggak? Hobi shopping sini? Ya, ada deh. Hobi jajan? Ayo siapa yang hobi jajan angkat tangan. Ara hobi jajan enggak? Nah, enggak apa-apa kalau hobi jajan, hobi makan, asal masih dalam arah yang positif, enggak menjadi masalah. Tapi kalau udah hobinya apa misalnya? Yang buruk-buruk, apa misalnya? Ngebut-ngebut di jalanan, yang cewek-cewek hobi apa lagi? Hobi apa Kak Dea? Misalnya yang buruk. Nah, tuh kata temannya. Nah, apalagi hobi apa yang buruk yang kira-kira mempunyai dampak yang tidak baik bagi kita? Hobi bolos sekolah. Nah, itu hobi yang ke arah yang negatif. Kemudian apa yang ketiga untuk menjadi remaja yang unggul? Mendekatkan diri kepada Allah. Coba kita lihat orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang semuanya dia curhatnya kepada Allah, pasti dia akan menjadi orang yang sukses. Coba kita lihat orang yang tidak sholat, orang yang ada di pasar tuh yang hanya mabuk-mabukan, yang pulang ke rumah pun jarang. Sukses tidak mereka? Enggak kan? Coba lihat orang-orang dengan ekonomi yang di bawah rata-rata. Di tempat-tempat misalnya di dekat pasar sana, pasti banyak sekali kita lihat orang-orang yang pas azan masih ada di depan-depan rumahnya. Apalagi azan maghrib lah ya. Azan maghrib itu kan biasa orang-orang pasti masuk ke dalam rumahnya, mereka tuh masih keluyuran apa. Nah, itu adalah salah satu hal yang tidak baik. Kemudian apalagi? Hindari media yang berbau pornografi dan seks. Nah, ini adalah hal yang paling digarisbawahi. Karena pada masa remaja ini adalah masa dimana anak-anak tuh jadi pengen tahu semuanya. Benar? Benar. Tapi media yang berbau pornografi dan seks pada saat usia yang tidak semestinya itu akan mempunyai dampak yang negatif. Jadi kita sebagai remaja tadi, karena remaja ini kan baru ya, tadi uterusnya berkembang sehingga bisa mens, payudaranya baru muncul. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka ada penyakit-penyakit yang nantinya pada usia tua akan menjadi momok yang menakutkan untuk misalnya yang gadis-gadis yang udah seks bebas seperti itu ya. Nanti di usia tua kebanyakan mereka itu akan mengalami kanker. Ada yang kanker serviks, ada yang kanker rahimnya. Nggak boleh ambil mainan. Nah, seperti itu ya. Kemudian tidak tergoda melakukan hubungan seksual agar terhindar dari kehamilan dini dan penyakit menular. Nah nih, kehamilan dini di sini digarisbawahi, kehamilan dini. Kehamilan dini ini juga dapat menyebabkan wanita di usia tuanya nanti akan mengalami kanker. Karena ada beberapa tetangga ya, ini kisah nyata. Nah, dia hamil dini itu sebelum tamat SMA udah hamil. Kemudian dia di usia berapa kemarin ya? Pokoknya enggak terlalu jauh beda umurnya sama saya. Itu udah kanker dan tidak terselamatkan. Itu juga ada beberapa tetangga dekat juga sama, karena kan di kampung kan orang
banyak yang udah sekolah tinggi, jadi tamat SMA nikah atau sebelum tamat SMA udah nikah. Nah, banyak terjadi kasus-kasus kanker serviks pada siapa? Pada wanita. Karena apa tadi? Seksualnya, berhubungan seksual pada usia dini dan kehamilan pada usia dini. Kemudian ada apa lagi? Penyakit menular ini yang paling menakutkan. Nah, penyakit menular nih ada namanya HIV/AIDS. Itu sampai sekarang belum ada obatnya. Dan orang-orang yang dengan penyakit HIV/AIDS ini biasanya dikucilkan dari masyarakat. Nah, ini kayak apa sih, ajab dari Allah kayak gitu ya. Bahwa diturunkannya lah penyakit HIV karena seks bebas di mana belum ditemukan obat, kemudian dia dikucilkan dari masyarakat. Nah, ini yang kita takutkan. Karena sekarang semakin banyak orang-orang yang mengalami penyakit menular seksual. Nah, kemudian tuntutlah ilmu setinggi mungkin dan jadilah remaja yang berprestasi. Kata Rasulullah apa? Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Bayangkanlah kita disuruh sampai ke Cina. Kenapa harus ke Cina? Ada yang tahu enggak? KDA tahu enggak? Nah, jadi kita tuh sebagai anggapan bahwa kita kalau menuntut ilmu jangan hanya di lingkup kita saja. Karena nanti kalau kita berada di lingkup yang lain yang lebih luas, maka wawasan kita semakin luas. Kemudian ada apa lagi? Berbagi cerita dengan orang tua atau teman yang dapat dipercaya. Nah, ini penting untuk menjaga apa? Misalnya mental kita. Coba kalau kita diam, ada masalah hanya kita pendam sendiri, nanti jatuhnya stres. Tapi kalau kita ceritakan dengan teman, dan lebih baik adalah dengan orang tua. Nah, orang tua ndak galak kok. Ada ndak orang tua yang galak? Nggak ada, semuanya sayang sama anaknya. Nah, jadi kalau ada apa-apa, karena apa? Banyak nih sekarang juga nih kejadian remaja yang stres. Misalnya dia stres terkungkung nih, nggak sesuai dengan keinginannya. Ada sini deh. Misalnya mau apa? Oh, mau pergi ke mall terus, mau punya uang yang banyak. Nah, akhirnya dia stres. Nah, ya, jadi penting sekali gimana kita dapat memanajemen stres, apalagi yang masa puber nih sensitif sekali. Temannya apa sedikit, pasti udah ini kan? Udah, misalnya temannya ada ngomongin nih, ih dia tuh ngapa sih ngomongin aku? Nah, pasti ada kayak gitu-gitu ya. Jadi remaja itu memang hormonnya lagi tinggi-tingginya dan sensitivitasnya itu sangat terasa di adik-adik ini ya. Nah, udah enggak ada lagi. Nah, terima kasih atas waktunya. Kemudian selanjutnya ada enggak nih adik-adik yang mau nanya? Saran yang disampaikan oleh Kak Nana atau Kak Diah tentang bagaimana menjadi remaja yang gaul dan unggul kalau kita lihat dari bagaimana kita menjaga kemampuan kita menjaga reproduksi agar senantiasa selalu sehat. Nah, adik-adik sampai di sini, apakah ada di antara adik-adik yang ingin bertanya? Dipersilahkan, tidak usah malu ya, silahkan. Dari apa yang dijelaskan atau ada yang di luar konteks ini juga dipersilahkan. Ada? Nggak usah malu, nggak apa-apa. Yang bertanya nanti kita akan kasih door prize. Oh, yang tanya tadi berarti udah dapat satu. Oke. Baik. Nah, ada yang mau bertanya dulu enggak? Silahkan. Enggak apa-apa. Atau ada yang mau curhat boleh. Nanti Kak Desi, nama kakak Kak Desi akan bantu jawab juga sama-sama dengan teman-teman Kak Desi yang lainnya. Silahkan adik-adik. Ayo silahkan, nggak apa-apa, pakai mic-nya sayang, boleh. Enggak, malu. Pakai, nanti nggak kedengaran nak kalau nggak pakai mic-nya. Ayo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samara dari kelas 8. Saya ingin bertanya bahwa apakah ketika kita sedang haid atau sedang menstruasi,
ketika darahnya keluar begitu banyak gitu kan. Nah, apakah bisa terjadi penyakit seperti anemia? Nah, Baik. terima kasih. Masya Allah, bagus sekali ya pertanyaan dari Samara. Nah, tadi Samara teman-teman bertanya, kalau misalnya kita haid, tapi haidnya banyak, haidnya seperti apa sih yang bisa mengakibatkan efek samping lah ya. Kalau kita bilangnya kalau dalam bahasa kesehatan itu apa? Bukan kontraindikasi ya, efek kah ya? Apakah komplikasi sehingga bisa mengakibatkan terjadinya anemia atau kekurangan sel darah merah. Nah, jadi bagus ya pertanyaannya. Jadi mens yang seperti apa? Jadi mensnya mens yang banyak dan lama. Jadi adik-adik mensnya lama dan banyak. Ada orang yang mensnya sampai dengan 14 hari. Mungkin adik-adik di sekolah sudah diajarkan ada yang namanya darah istihadah ya. Jadi darah mens adik-adik mengalami haid itu selama 14 hari. Dari mulai hari pertama adik-adik dapat haid sampai ke hari 14. Tapi biasanya selama 14 hari ini kalau darah istihadah itu dia jumlahnya tidak banyak di awal, kemudian sedikit kayak kalau kita bilang encet dikit sampai hari ke-14, bahkan lebih dari 14 hari dikit-dikit. Nah, kalau selebih dari 14 hari kemudian adik-adik masih mengalami haid, maka sebagaimana dengan ajaran yang dalam Islam, adik-adik tetap wajib mandi bersih, dan setiap kali adik-adik mau sholat atau mau tilawah dan lain sebagainya wajib mengganti softtek atau panty liners. Jadi misalnya nanti mau sholat asar, oh masih ada keluar tapi udah lebih dari 14 hari, masuk hari ke-15 tetap wajib sholat. Jadi bukan berarti oh udah 15 hari masih ada darah nggak boleh sholat, enggak ya, tapi tetap wajib sholat dengan caranya adik-adik mengganti softtek setiap kali adik-adik akan melakukan ibadah, apakah itu ibadah yang sunnah maupun ibadah-ibadah sholat yang wajib. Itu yang pertama. Lalu mens seperti lagi yang banyak. Nah, 14 hari tapi pengeluaran darahnya banyak. Dalam satu hari adik-adik bisa mengganti softtek misalnya sampai lebih dari 6 sampai 8 kali dan penuh terus ganti setiap hari seperti itu. Nah, itu akan mengakibatkan kita kemudian mengalami komplikasi tadi daripada haid yang berlebihan, itu mengakibatkan kekurangan sel darah merah. Jadi perlu dilakukan pemeriksaan darah rutin ya untuk melihat hemoglobin, dan ada baiknya kalau adik-adik memang mengalami hal seperti itu segera mengunjungi pusat layanan kesehatan terdekat atau dokter spesialis kandungan supaya apa, nanti dilihat apakah perlu tindakan USG dan atau pengobatan lanjutan lainnya. Seperti itu ya Samara, bisa dipahami Samara? Sip. Adik-adik yang lainnya oke? Oh, mau bertanya siapa namanya, silahkan. Mana tadi? Rudi. Pojokan. Perkenalkan, nama saya Nabil, kelas 6. Siapa sayangku? Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Nabil, kelas 6. Nabil. Nah, Kak Nabil gimana? Kak Nabil mau nanya apa? Apa perbedaan istihadah sama haid? Istihadah sama haid? Bedanya? Beda. Oh, apa bedanya istihadah sama haid adik-adik? Beda nggak? Beda. Kalau haid? Nah, Masya Allah, tepuk tangan dulu dong. Nah, dapat hadiah ya. Nah, jadi Nabil semoga sudah terjawab. Jadi kalau darah haid itu batasan, jadi yang membedakannya di batasan hari haidnya Nabil. Hari haidnya. Nah, normalnya haid itu biasanya hanya sampai dengan 7 sampai dengan 8 hari dalam 1 bulan. Bahkan kalau nanti adik-adik tuh kalau misalnya nanti sudah menjadi ibu rumah tangga, biasanya ada yang sampai 11 hari karena misalnya pemakaian alat kontrasepsi dan sebagainya. Tapi misalnya di usia adik-adik ini biasanya paling lama ada yang 5 hari, 7 hari, atau bahkan 8 hari paling lama. Nah, membedakannya dengan darah istihadah tadi gimana Kak Desi? Lihat dari jumlah harinya. Kalau Nabil haid lebih dari 15 hari, maka darah ke-15 itu adalah disebut dengan darah istihadah. Walaupun Nabil tetap mengeluarkan darah. Seperti itu. Bisa dipahami ya Nabil ya? Makanya tadi untuk mengetahui sumber darahnya dari mana. Kok udah 15 hari, 17 hari, kok masih haid? Maka Kak Desi bilang, kalau itu sering terjadi pada Nabil dan teman-teman yang lain, nih bawa emaknya, bawa ibunya, minta antarkan ke dokter spesialis kandungan supaya nanti biar dilakukan pengobatan lebih lanjut. Ya, insya Allah ya. Insya Allah. Baik ya. Ya, ada lagi. Seru kayaknya, ya ampun, aku jadi takut. Oh, gimana? Silakan. Siapa dulu? 1, 2, 3, cum. Siapa dulu? Silakan. Oh iya.
Silakan, siapa duluan yang mau tanya? Oh, Ara dulu. Nah, baru nanti kakak jilbab ungu. Silakan kakak. Perkenalkan, nama saya Ara. Saya pengen Ara. nanya, misalnya gini, kalau kita keputihannya berlebihan gitu, sampai kayak tiap hari tuh harus ganti dalaman kayak 5 kali atau 4 kali, itu gimana? Itu bagaimana? Oke, bagus ya pertanyaan Ara ya. Jadi adik-adik tadi teman kita Ara bertanya, kalau misalnya kita keputihan nih, terus dalam sehari ganti softtek, pentiliner atau ganti kolor sampai 5 kali sehari, itu bagaimana? Cara mengatasinya atau gimana, Ara? Cara mengatasinya. Jadi bagus ya. Jadi sebelum Kak Desi jawab, ada yang mau jawab dulu? Mungkin ada yang pengalaman sebelumnya. Kalau misalnya keputihan, ada yang udah keputihan adik-adik? Iya. Hah? Karena apa sayang? Kelelahan. Baik ya, bagus. Nah, salah satunya memang karena faktor kelelahan ya. Jadi, tapi faktor-faktor yang lain selain dari apa yang adik sebutkan tadi, misalnya karena apa? Tadi seperti yang Kak Diah jelaskan, yaitu kita kurang bersih dalam menjaga area kewantaan. Nah, makalah kenapa sih hari ini kita melakukan penjelasan atau memberikan penyampaian kepada adik-adik bagaimana cara agar reproduksi kita atau wanita itu selalu dalam keadaan sehat. Makanya yang harus dilakukan untuk mencegah supaya keputihannya tidak kemudian bertambah parah. Nah, keputihan itu ada yang normal adik-adik. Kayak mana sih Kak Desi keputihan yang normal? Keputihan yang normal itu biasanya keluar pada saat kita akan haid adik-adik. Cuman yang membedakannya warnanya. Biasanya dia akan berwarna putih jernih atau sedikit kuning dan dia mengeluarkan seperti gel di kolor gitu tuh biasanya tuh, atau di kemaluan pas kita kencing ada kayak gel putih. Nah, itu adalah keputihan yang normal yang biasanya menandakan bahwa sebentar lagi kita akan haid atau menjelang kalau kita mau selesai mau haid. Nah, biasanya akan akan terjadi seperti itu, akan keluar keputihan yang normal. Nah, yang tidak normal yang kayak mana? Yang tidak normal yang pertama dari warnanya. Mulai dari kayak putih susu denko, kemudian ke kuning-kuningan, sampai hijau yang lebih parah ya, sampai berwarna hijau dan berbau busuk seperti busuknya telur. Jadi bau busuk telur. Nah, itu yang keputihan yang tidak normal. Nah, itu yang harus kita waspadai. Nah, bagaimana caranya supaya jumlah keputihannya tidak bertambah banyak dan yang belum tidak jadi keputihan? Yang pertama tadi, seperti yang Kak Nana sampaikan tadi, yang pertama jagalah kebersihan daerah kewanitaan kita. Dengan cara apa? Setiap kali kita buang air besar, dikeringkan. Bawa tisu, tidak ada tisu, kain. Tidak ada kain, pakai apa ya? Pakai kain. Tisu atau kain atau handuk boleh ya, dikeringkan. Kemudian jangan menggunakan tadi pakaian yang terlalu ketat atau kolor yang terlalu ketat. Ngapa? Karena tadi lembab, dia tidak ada Bang Nurdi? Sirkulasi udaranya tidak baik sehingga dia lembab ya. Yang ketiga memang tadi karena faktor kelelahan. Nah, jadi kalau kita lelah, stres, tubuh kita jadi akan mudah mengalami penurunan imunitas kan. Akhirnya apa? Yang lainnya juga ikut, jadi kebawaan jadi capek. Yang keempat, apa yang harus dilakukan supaya kita tidak dapat kayak gitu lagi? Banyak konsumsi air putih dan selalu berbaik sangka kepada Allah. Benar nggak sih? Jadi sumber penyakit apa? Stres kan? Benar nggak adik-adik? Benar nggak sih? Kalau mau kuliah udah overthinking, besok mau ujian, apa ya jawabannya, itu kayaknya akhirnya enggak belajar. Yang dipikirkan apa? Besok apa ya soalnya susah enggak ya, besok tanya jawabnya besok macam mana ya, besok macam mana, overthinking. Belum dijalani udah overthinking, akhirnya apa? Enggak belajar. Halaman 1 terus enggak balik-balik ke selanjutnya. Sama. Jadi kalau misalnya ada keputusan seperti itu jangan takut. Tadi lakukan hal-hal yang kayak disampaikan ya, sering ganti popok pula sering ganti gitu kolor atau ganti kalau adik-adik pakai apa? Tenteng saja ya. Pakai softtek atau ventiliners boleh. Ini lagi satu terakhir Kak Nelly yang jilbab ungu dari terakhir. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelas 8. Apakah masih dalam hal yang wajar untuk remaja kalau misalnya haidnya tuh belum rutin? Enggak 1 bulan sekali gitu. Oh iya, baik. Terima kasih Safa.
Nah, kakak-kakak ada pertanyaan nih. Mungkin ada yang bisa bantu jawab. Apakah wajar kalau dalam usia adik-adik seperti ini haidnya tuh belum teratur ya? Misalnya bulan ini haid, bulan besok enggak. Gitu ke Safa? Iya. Bulan ini haid. Nah, normal nanti kakak-kakak. Coba silahkan kakak-kakak yang lain. Ali. Jadi kalau usia remaja itu masih tergolong normal. Kalau misalnya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Namun saat umur 17 nanti harusnya dia sudah rutin gitu. Nah, hal yang tidak wajar sekarang, jika haidnya terlalu dekat. Misalnya belum 2 minggu sudah haid lagi, atau saat haid darahnya berlebihan, atau haidnya lebih dari 15 hari. Itu tidak wajar. Itu tidak wajar. Kalau dia masih 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, masih wajar. Cuma nanti saat usia 17 ke atas, jika masih seperti itu boleh ajak ibunya, Bu, yuk periksa yuk, kok apa sih haidnya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali gitu. Nanti ke dokter kandungan itu diperiksa ada apa sebenarnya di dalamnya. Sama kayak misalnya ada yang keluhan darahnya banyak sekali, terus lebih dari 15 hari, itu baiknya segera ke dokter kandungan, nanti diperiksa ada apa sebenarnya di dalam. Nah, sebenarnya haid itu apa tahu nggak? Sebenarnya haid itu di dalam kandungan kita, di dalam rahim, dia ada sel kulit. Nah, saat haid itu sel kulitnya itu berganti istilahnya, dinding rahimnya berganti, dia berganti maka keluarlah darah itu gitu. Setelah itu tumbuh yang baru. Nah, dia setiap bulan itu harus berganti. Kalau lapisan tersebut tidak berganti, itu pun akan jadi masalah pada perempuan. Nah, kalau tidak berganti, itu yang mengakibatkan tidak haid biasanya, karena tidak ada pergantian dari lapisan dinding tersebut. Nah, itu harus diperiksakan ke dokter. Dia secara normal setiap bulan dinding itu, lapisan dinding itu harus berganti. Baik, mana Safa ya? Iya. Gimana Safa? Cukup jelas? Iya, jelas. Ada yang tidak tahu Makasih. di sini? Mungkin ada keluhan gitu. Saya Iya, sama kayak gitu. 2 bulan sekali Sapa. Iya, Masih biasa 2 bulan, biasa saat sebulan. 17, Sapa masih ada keluhan itu, ajak bunda ke dokter. Iya. Oke. Gak apa-apa ya, Makasih karena ya. dia masih penyesuaian hormonal kan, karena masih baru, jadi 2 bulan haid, 2 bulan enggak. Tapi nanti seperti yang Kak Deni sampaikan tadi, kalau memasuki usia 17 tahun, sudah lebih matang, sudah lebih dewasa, maka seharusnya Safa mendapatkan haid setiap bulan, idealnya ya. Oke, nah sampai di sini, sekarang giliran kakak-kakak yang bertanya kepada adik. Angkat tangannya, 2 pertanyaan, yang cepat akan mendapatkan hadiah. Pertanyaan pertama, bagaimana caranya agar organ reproduksi kita selalu dalam keadaan sehat? Siapa duluan? Siapa? Oh, dia takut. Siapa namanya boleh? Siapa namanya Kak? Haira. Silakan Haira. Gimana Haira caranya, sebutin 3 aja coba. Yang pertama, Rutin mengganti dalaman, yang kedua, menjaga itu membuat area sekitar situ tetap kering. oh ya, mencukur bulu kemaluan. Baik, bagus sekali ya. Tepuk tangan dulu buat siapa namanya? Haira. Selamat ya Haira. Baik, 1 pertanyaan terakhir adik-adik. Kakak-kakak yang belakang jadi tim penilai ya. Mana yang duluan angkat tangan? Pertanyaannya, bagaimana sebutkan 3 cara menjadi remaja yang unggul. Bisa dapat belum? Silakan, siapa namanya? Kesha. 1, Kesha. Apa? Menjadi siswa-siswi yang berprestasi, Menjadi siswa yang berprestasi. Yang kedua, menjauhkan diri dari kayak porno gitu. menjauhkan diri dari hal-hal yang berbau pornografi, porno aksi. Terus yang ketiga, mendekatkan
diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Oke, selamat ya. Baik, nah adik-adik, sekali lagi kami dari siswa-siswi abang kakak dan siswa-siswi KCRC Pontianak kelas 6 negeri mengucapkan terima kasih banyak atas atensi dan kebaikan adik-adik semua. Insya Allah semoga apa yang kakak sampaikan tidak lain tidak bukan hanyalah dengan sebuah harapan adik-adik dan kita semua mampu menjaga agar reproduksi kita menjadi lebih sehat, lebih baik, dan kita terhindar dari yang namanya bagi kita khususnya bagi perempuan kehamilan usia dini, ini maksudnya kehamilan di luar nikah gitu ya, dan terhindar dari penyakit menular seksual. Karena itulah mengapa kita kenalkan kepada adik-adik sedari dini, oh ternyata saya punya organ reproduksi yang kalau perempuan ketemu sama laki-laki, apalagi kalau dua-duanya satunya sudah mimpi basah, satunya sudah haid, klop, ketemu, katanya pacaran, gelap-gelapan, jadi-jadian, kemudian jadi urak-urakan. Nah, sehingga jadilah seperti itu yang tidak kita harapkan. Auzubillah min dzalik. Tapi Kak Desi yakin dan percaya adik-adik di sini adalah adik-adik yang sukses, insya Allah. Kemudian adik akan menjadi pribadi yang lebih baik, yang bertakwa, yang berbakti kepada ibu dan ayah. Insya Allah ya, yang takut kepada Allah dan Rasulnya. Dan kita semua berdoa, semoga Ramadan tahun ini menjadi lebih baik dari tahun-tahun yang lebih baik. Sekali lagi terima kasih kami dari KCRC Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.